Negara Swiss itu adalah negara yang dinyatakan sebagai negara paling inovatif di dunia versi GII ya. For 14 consecutive years. Gila, 14 tahun berturut-turut, bos. Ibarat kalau lu punya anak ya, itu tuh dari SD ya sampai kuliah di tahun kedua. Dia selalu juara umum terus, gila ya. Luar biasa. Dan salah satu faktor yang paling berkontribusi ya terhadap prestasi Swiss tersebut ya, itu tuh terletak pada kesadaran negara itu terhadap keterbukaan untuk menerima perbedaan, bro. Nah ini menarik ya. Di banyak kesempatan perbedaan itu kan seringkali dinilai sebagai sesuatu yang negatif gitu ya. Pokoknya segala hal tuh harus sama. Kalau ada yang berbeda tuh ya seringkali dimaknai sebagai suatu peristiwa yang low value ya, atau suatu hal yang harusnya kita buang tuh ya. Kita diskreditkan ya, atau kita separate itu ya, kita separasi mereka. Tapi Swiss tidak melihat perbedaan secara demikian ya. Mereka melihat kalau perbedaan itu sesungguhnya adalah salah satu tiket yang dapat membawa ya mereka kepada suatu sudut pandang baru untuk menciptakan inovasi-inovasi nih. Ya memang kalau kita berbicara tentang inovasi, kita perlu ya suatu kebedaan, suatu hal yang baru ya kan. Ya makanya di sini gue sangat setuju dengan kesadaran yang telah dimiliki oleh negara Swiss tersebut. Karena gue rasa memang perbedaan itu adalah kunci ya yang dapat memperluas imajinasi kita nih ya untuk mengadopsi lensa-lensa baru. Yang dimana tentunya itu akan menjadi suatu bibit-bibit ya inovasi-inovasi yang akan datang kan. Dan memang kalau kita bicara tentang inovasi itu selalu dimulai dari pikiran ya. At least ini pandangan personal gue gitu. Ya makanya sangat amat penting bagi suatu pikiran untuk terus-menerus mempertanyakan hal-hal yang ada ya. Bahkan hal-hal yang cenderung biasa saja gitu, atau suatu hal yang dianggap sebagai sebuah rutinitas yang tidak perlu untuk diberikan perhatian-perhatian tertentu gitu. Ya menurut gue pertanyakanlah segala hal. Dan juga sebaliknya ya, gue suka membantu untuk mengadakan yang bertanya ini. Jadi mempertanyakan yang ada dan mengadakan yang bertanya. Keyakinan Swiss terhadap perbedaan itu sebenarnya juga bisa lu lihat kok manifestasinya dalam semboyan mereka ya, walaupun ini bukan merupakan semboyan resmi ya. Tapi semboyan mereka itu, bentar gue baca dulu, takut salah ya. Unus pro omnibus, omnes pro uno ya, alias one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu gitu. Ya sejujurnya gue rasa ini adalah semboyan yang sangat amat spiritual sebenarnya. Menyadari kesatuan ya, menyadari perbedaan gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau sedikit mensejajarkan ya bangsa ini dengan semboyan bangsa Swiss ya. Ya memang sebenarnya bangsa ini tuh memiliki semangat yang cukup sama ya dengan semboyan yang dimiliki oleh negara Swiss gitu. Ya bangsa ini kan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu. Dan honestly ya kalau lu baca GII dan segala macam parameter yang digunakan untuk menilai ya kapasitas inovasi dari suatu negara, sejujurnya gue melihat kalau banyak dari faktor-faktor tersebut tuh sebenarnya udah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Cuma mungkin negara Swiss itu lebih canggih aja gitu, lebih mampu untuk mengolah atau mengharness ya faktor-faktor tersebut sehingga akhirnya faktor-faktor itu bisa memberikan benefit ya untuk negara tersebut ya. Sedangkan bangsa Indonesia ini masih punya banyak PR ya untuk bisa menerjemahkan ya, minimal gini sih ya, nggak usah lah kita berekspektasi untuk menjadi negara paling inovatif di dunia. Tapi minimal kita bisa konsisten dengan ucapan kita sendiri ya. Kalau memang misalnya kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa bertanya ke diri sendiri gitu. Apakah memang persatuan yang kita rasakan saat ini itu merupakan hasil dari suatu kesadaran yang otentik bahwa iya kita ini berbeda-beda tapi tetap satu juga, atau merupakan suatu paksaan-paksaan nih. Jadi kita sebenarnya dipaksa bersatu, tapi kita nggak mengerti nih bagaimana mengolah perbedaan kita ya. Sehingga akhirnya ya kehidupan bermasyarakat itu rentan berkonflik gitu kan, rentan terciptanya kesalahpahaman yang kemudian itu bisa terjadi secara berkepanjangan gitu kan, sehingga akhirnya terciptalah sistem-sistem kehidupan kolektif yang tidak efektif, efisien, dan sustainable gitu. Ya begitulah ya. Jadi gue rasa memang tingkat kecerdasan kolektif kita nih masih perlu ditingkatkan lebih jauh lagi ya.
untuk bisa merepresentasikan suatu negara gitu yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika nih. Gue rasa kita butuh cara-cara pandang baru ya untuk bisa mendekatkan ya ketertinggalan kita ya dari negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sampai negara yang mempraktekkan ya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau negara Swiss itu bisa selama 14 tahun ya secara konsisten berinovasi. Bangsa Indonesia nih selama 14 tahun berturut-turut ya kalau kita kembali dan melihat 14 tahun silam gitu. Apa yang sebenarnya secara konsisten dipraktekkan oleh bangsa ini untuk pertumbuhannya gitu. Gue rasa ya kayaknya kita masih gitu-gitu aja gak sih? And getting worse gitu kayak. Jujur ya, sejak gue sekolah, gue lupa ya, entah SD enggak lah, SD kayak udah terlalu kecil ya. Mungkin SMP gitu ya. Sejak SMP isu inferioritas itu tuh sudah gue dengar ya. Dan sekarang gue udah memasuki usia kepala 3. Dan ternyata masalahnya masih itu-itu aja tuh. Masih inferioritas bangsa ya. Masa kita stuck selama puluhan tahun gitu. Gue rasa fenomena stuck itu adalah sebuah tanda ya. Bahwa ada ketidakcocokan yang hadir di dalam diri seorang manusia. Ketidakcocokan itu bisa berupa banyak hal ya. Salah duanya. Bisa aja itu berupa ketidakcocokan kita dalam menilai diri kita sendiri gitu ya. Artinya ada cara pandang yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan potensi diri kita. Sehingga akhirnya cara pandang itu melimitasi diri kita sendiri. Atau bisa juga ada keyakinan-keyakinan ya di masa lampau yang ternyata keyakinan itu tidak cocok nih ya. Untuk kepentingan growth atau pertumbuhan dari diri kita sendiri nih ya. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dunia nyata. Sehingga akhirnya ketidakcocokan itu bisa ya menjadi pembatas-pembatas yang terus menarik diri kita untuk tidak bertumbuh nih ya dalam jangka panjang. Jadi gak heran kalau incompatibility itu seringkali berujung pada perpisahan ya. Kalau kita berbicara dalam konteks relationship. Atau ya seringkali membuat ya relationship itu menjadi toxic ya. Atau destruktif ya untuk siapapun menjalaninya kan. Saat ini ya gue tuh udah gak lagi percaya kalau bangsa Indonesia itu adalah bangsa dengan SDM yang rendah. Ya kita akui lah ya kalau ungkapan SDM rendah itu bahkan masih sering kita gunakan kok untuk ngatain satu sama lain ya. Padahal kita adalah saudara satu tanah air dan juga satu tumpah darah gitu. Alasan yang membuat gue tidak lagi mempercayai hal itu, walaupun ada banyak penelitian-penelitian ilmiah misalnya ya, yang memvalidasi ya kerendahan tadi. Sejujurnya ya karena gue mencoba untuk melihat kehidupan manusia gitu di dunia dari sudut pandang lain ya. Karena gue pikir parameter-parameter yang sering kali digunakan untuk menilai ya kemajuan suatu negara ya, kemajuan suatu bangsa gitu kan, tinggi atau rendahnya kualitas dari suatu bangsa, itu masih menggunakan parameter-parameter yang sebagian besar itu berakar dari nilai-nilai yang dianggap unggul gitu ya dalam mendeskripsikan kehidupan modern manusia gitu. Dan jujur aja kritik terbesar gue terhadap kehidupan modern itu adalah hilangnya ya relasi yang paling eksistensial antara manusia dengan alam semesta gitu. Kita nih sekarang ya, kita kan lagi menjalani ya asas-asas kehidupan modern gitu. Contoh misalnya apa sih yang dinilai sebagai suatu kemajuan gitu kan di society atau suatu keberhasilan lah yang paling gampang gitu kalau kita mau lihat contoh konkretnya ya. Kayak kesuksesan tuh apa sih gitu. Kesuksesan itu kan ya kalau kita lihat di society saat ini yaitu kita definisikan sebagai orang yang memiliki uang yang banyak ya, kekayaan yang bernilai tinggi gitu kan. Nah itu masih dianggap sebagai definisi dari kesuksesan ya hingga saat ini kan gitu. Tapi jujur aja ya, definisi atau parameter itu tuh sebenarnya merupakan suatu parameter yang mohon maaf ya di mata gue ini fana. Kenapa fana? Ini bukan sekedar parameter spiritual gitu bahwa oh kekayaan tidak penting gitu. Nggak begitu. Tapi gue melihat ada satu masalah yang cukup eksistensial gitu yang ada pada kehidupan modern manusia, yaitu ya hilangnya kesadaran manusia bahwa mereka ini adalah makhluk biologis yang menjadi bagian dari alam semesta. Jadi cara hidup kita saat ini itu tuh sangat amat destruktif ya, sangat amat merusak alam semesta, merusak
kebiologisan kita sendiri gitu. Bahkan sampai ya mengorbankan nih mengorbankan kesempatan ya manusia-manusia di masa depan untuk bisa memiliki kehidupan yang quote unquote ya menurut gue layak gitu. Karena semakin lama sustaining one's life itu makin mahal, makin berat ya. Yang sebenarnya keberatan itu adalah hasil dari kehidupan modern kita yang fana ini gitu. Yang sangat tidak esensial gitu dalam mendefinisikan hakikat utama seorang manusia sebagai makhluk biologis nih yang menjadi bagian dari alam semesta gitu. Ini adalah satu blind spot yang sangat amat besar gitu di dalam kehidupan modern. Makanya kalau menjadi maju ya dari parameter-parameter kehidupan modern ini, sesungguhnya ya di sudut pandang gue merupakan suatu kefanaan gitu. Karena sebenarnya kemajuan lu saat ini tuh lu berhutang dari masa depan generasi berikutnya gitu. Jadi nggak heran nih kalau Gen Z, Gen Alpha gitu atau gen-gen lain nih yang tumbuh nanti gitu, yang lahir datang ke dunia ini terus mereka membenci ya ancestor-ancestornya, ya nggak heran sih. Karena cara kita hidup saat ini tuh sangat amat destruktif gitu. Bahkan untuk keberlangsungan umat manusia sendiri ya. Ini sih ya ada beberapa pandangan-pandangan yang gue peroleh secara saintifik gitu. Ada beberapa pandangannya juga yang gue peroleh secara intuitif. Dan gue mencoba untuk mengkombinasikan mereka semua ya. Ya, jadi atas dasar kesadaran tadi, gue tuh jadi menilai kalau ya jangan-jangan kerendahan SDM yang seringkali disematkan kepada bangsa Indonesia itu sebenarnya lu tuh dinilai rendah karena suatu parameter yang fana gitu. Jadi ya mending kita ganti parameternya aja nih. Parameter yang lebih real, yang lebih berkebijaksanaan ya, yang tidak membahayakan kehidupan manusia at large gitu ya. Nggak cuma ngomongin ya kehidupan individu ya, nggak cuma ngomongin kolektif lokal gitu, bahkan ya sampai ke level global gitu. Jadi makanya daripada bangsa Indonesia nih kita mengikuti perhelatan ya kompetisi global yang sebenarnya sampai sekarang pun lu juga masih lihat kan apa yang terjadi gitu. Ketika suatu negara mencapai kemajuannya, apa yang terjadi? Ya negara itu bukannya mengayomi ya negara-negara yang lain, mereka malah kerjanya membuli gitu negara-negara yang lain. Ya lu lihat aja kan sekarang masih ada nih peperangan di abad saat ini gitu, di saat pengetahuan kita nih udah sangat amat banyak ya. Ternyata pengetahuan itu tidak terjewantahkan sebagai suatu kebijaksanaan kan. Itu kan aneh sebenarnya teman-teman. Makanya atas dasar kesadaran tadi, pengetahuan-pengetahuan ini, makanya gue rasa bangsa Indonesia itu nggak usah terlalu ngikutin ya standar-standar asing gitu. Mendingan kita cari standar-standar sendiri gitu, yang lebih berkebijaksanaan, yang lebih membumi tentunya ya, lebih dekat dengan identitas kita sebagai makhluk hidup ya, yang juga turut berfungsi dalam hukum-hukum alam semesta. Karena memang ya itulah esensi diri kita ya sebagai makhluk biologis. Kita tuh sebenarnya nggak terlalu berbeda ya secara derajat gitu ya dengan makhluk-makhluk hidup lain. Ya manusia itu bukan, ya ini kan gue inget banget dulu waktu SD gue diajarin kalau manusia itu adalah puncak dari rantai makanan gitu. Ya ternyata kan sebenarnya nggak demikian gitu. Kita tuh bagian gitu ya dari alam semesta, dan kapan saja ya kalau alam semesta berkehendak bahwa manusia itu harus punah, ya mungkin kita akan punah gitu. Jadi nggak usah terlalu NPD amat lah ya. Nah makanya bangsa Indonesia gue rasa adalah bangsa yang bisa mempelopori atau bisa membuka blind spot itu ya terhadap kehidupan global kan. Karena bisa jadi ya memang kita dianugerahi ya segala macam kekayaan alam, sehingga akhirnya kita jadi lebih bisa untuk terkoneksi dan juga terhubung dengan alam semesta gitu kan. Ya makanya jadi ini yang harus gue rasa dipahami betul nih oleh bangsa Indonesia, kalau segala macam kekayaan yang kita punya ini itu tuh bukan berarti kita bisa santai-santai. Tapi justru kita nih punya tanggung jawab yang sangat amat besar gitu untuk membantu negara-negara lain yang mungkin tidak seberuntung diri kita nih ya kalau kita berbicara soal kekayaan alam gitu kan. Makanya gak heran nih kalau misalnya kita berbicara dalam kontestasi geopolitik gitu kan, banyak negara-negara yang sangat menginginkan apa yang kita punya. Ya wajar aja karena selama ini kita leha-leha mungkin gitu ya. Kita yang harusnya bisa membantu ya negara-negara lain gitu, karena kita memiliki banyak sekali keberuntungan, kita malah leha-leha gitu kan. Kita malah
lebih sering memandang diri kita terlalu sempit gitu. Makanya kalau di episode 45 yang ada di YouTube channel gua kemarin, di situ gue sampaikan kalau ya jangan-jangan selama ini bangsa Indonesia itu terasa stuck karena memang kita menggunakan lensa-lensa yang terlalu sempit ya. Yang akhirnya lensa-lensa itu jadi membelenggu kita nih untuk bisa secara fleksibel ya mengolah diri dan mengakselerasi growth kita nih, yang dimana kita udah ketinggalan selama berapa puluh dan berapa ratus tahun ya gue nggak tahu. Gitu, intinya kita harus memperlebar lensa-lensa kita nih ya dalam memandang diri sendiri gitu, dan kita usahakan kalau lensa-lensa itu menjadi cukup fleksibel untuk bisa memuat besarnya ya keragaman yang ada di dalam bangsa ini, sehingga akhirnya itu nanti bisa menjadi kebijaksanaan-kebijaksanaan baru bagi bangsa ini untuk kita bantu sebarkan dan kita bantu ajarkan kepada bangsa-bangsa lain gitu. Jadi peranan bangsa Indonesia itu jauh lebih besar, juga kompleks nih ya, daripada sekedar menjadi peserta di kompetisi global gue rasa. Tapi peran kita tuh ya justru harus menjadi alam semesta itu sendiri, menjadi tempat yang bisa mengakomodasi berbagai macam perbedaan di luar sana, sehingga akhirnya kita bisa mewujudkan perdamaian yang lebih otentik nih ya. Daripada kita menggunakan lensa-lensa kehidupan modern ya, dimana kita kerjaannya itu ngumpulin kekayaan ya, mengekstraksi satu sama lain, memperluas inequality gitu ya, kesenjangan di mana-mana. Dan ini bukan cuma di bangsa Indonesia ya, tapi juga di bangsa asing gitu. Jadi inequality yang terlalu jauh ini itu sebenarnya sangat amat tidak sustainable kan gitu. Jadi lucu aja lah gitu kalau kadang-kadang gue ngeliat kehidupan manusia di dunia ini ya. Makanya mungkin teman-teman akan ngerasa kok bahasan gue jadi kemana-mana ya, jadi global banget gitu. Ya memang karena gue saat ini sudah tidak lagi melihat kalau permasalahan yang ada di Indonesia itu bisa diselesaikan dengan lensa-lensa lokal, lensa-lensa sempit gitu. Nggak bisa. Gue rasa ancestor bangsa Indonesia itulah ancestor yang berkebijaksanaan tinggi ya, dan mereka mampu menggunakan lensa-lensa global gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah lokal, sehingga akhirnya ya lensa-lensa itu bisa turut menghimpun ya negara-negara lain untuk mempraktekkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sama. Begitu.